Mati syahid bukan rancangan diri sendiri. Mati syahid bukan karena hasil ideologi manusia yang dibumbui dengan ayat-ayat supaya ia membenarkan dirinya dengan ideologi mati syahid. Mati syahid bukan membunuh orang lain. Mati syahid bukan sebagai teroris yang membunuh banyak orang. Everything you need to know that's coming up on my video over the next week. So let's get into this week's updates. What's really interesting about this? So the answer to the question, what can you see this video for? Well, best way to think about it is your comment to me that make me to identify for the next video. Thanks for watching this week. Leave us some feedback into the comments below and have a great week. So get going, enjoy. Matius dipancung kepalanya di Nat-Dafar, Ethiopia. Markus meninggal di Alexandria, Mesir. Tubuhnya saat itu diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan yang berbatu-batu sehingga tubuhnya hancur dan dia menemui ajalnya. Lukas meninggal digantung di Yunani karena ia berkhotbah. Yohanes digoreng dengan minyak yang mendidih di Roma, tetapi Tuhan menyelamatkan dan dia hidup dan dia akhirnya dibuang di Pulau Patmos. Petrus mati disalibkan dan dia minta disalibkan secara terbalik dengan palang X. Yakobus, saudara tiri Tuhan Yesus, dilempar ke bawah dari bumbungan bait dan mati. Yakobus, anak Zebedeus, dia murid pertama Yesus. Dia seorang nelayan yang mati dipenggal kepalanya di Yerusalem. Bartolomeus atau Nathanael, ia menjadi misionari di Turki dan dia mati di Armenia karena dia mendapat hukuman cambuk sehingga semua kulitnya terlepas dan dia menemui ajalnya. Andreas disalib seperti Petrus dengan kayu X dan dia dihukum cambuk, diikat di salib, dihukum cambuk dengan 7 tentara dan dia mati di Yunani. Thomas, dia dilempar ke dalam perapian tetapi karena dia tidak mati, akhirnya dia dihujani dengan tombak di India. Yudas, saudara Tuhan Yesus, dia mati dihujani dengan panah karena ia tidak mau mengingkari iman percayanya kepada Yesus. Matias, rasul pengganti Yudas Iskariot, dihukum rajam dan dipenggal kepalanya. Paulus disiksa dengan sangat kejam dan dipenggal oleh Kaisar Nero di Roma. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Kisah Para Rasul 7 ayat 59-60. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mati syahid bukan rancangan diri sendiri. Mati syahid bukan karena hasil ideologi manusia yang dibumbui dengan ayat-ayat Alkitab supaya ia membenarkan dirinya dengan ideologi mati syahid. Mati syahid bukan membunuh orang lain. Mati syahid bukan sebagai teroris yang membunuh banyak orang. Tetapi mati syahid adalah mati karena kehendak Tuhan. Mati karena jalan hidupnya ditentukan oleh Tuhan. Pada waktu kecil, saya sering dibully atau diejek oleh teman-teman saya karena katanya kalau kamu menjadi orang Kristen, nanti matimu digantung dan disalib. Saudara, perkataan-perkataan itu menjadi saya takut, saudaraku. Apa benar orang Kristen matinya disalib? Tetapi sebenarnya, saudaraku, kalau kita melihat bahwa Yesus mati
bagi Taurat dan Injil. Yesus mati karena kehendak Allah. Yesus mati sebagai penebus dosa manusia. Dia dijadikan korban yang layak, bukan darah binatang, tetapi darah Yesus, darah anak Allah yang mahal, yang layak, yang benar, yang ditentukan oleh Allah sebagai penebusan yang benar dan kudus. Dan Yesus mati sebagai domba sembelian. Yesus mati di kayu salib. Yesus mati syahid. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat melalui apa yang telah dideritanya. Dalam kitab Ibrani 5 ayat 8. Yesus taat untuk menjalani hingga kematiannya. Yesus taat untuk mati secara tidak layak. Yesus taat dibunuh oleh orang Yahudi, dan melalui pemerintahan Romawi dia mati digantung di atas kayu salib. Filipi 2 ayat 8 sampai dengan ke-12 saya bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudaraku, Yesus memberi contoh bahwa Yesus taat dalam hidupnya terhadap Allah Bapa. Yesus taat menjalani, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan dia taat sampai mati. Paulus menuliskan dalam kitab Filipi bahwa kita harus taat sampai mati. Taat sampai mati, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketaatan kita karena kita mempertahankan iman kita. Tantangan yang terbesar bukan dari luar, tantangan terbesar bukan dari sekeliling kita, tetapi tantangan terbesar ada dalam hati kita. Kita harus taat sampai mati. Saudaraku, menjadi seorang hamba Tuhan tidak punya kehendak apa-apa selain hanya mengerjakan kehendak Tuhan. Seorang hamba Tuhan ditentukan hidupnya harus taat dan sampai mati, saudaraku. Jadi ketika saya melihat menjadi orang Kristen dikatakan sangkal dirimu, pikulah salib setiap hari, saudaraku, saya mau katakan begitu berat. Tetapi saya lebih mengerti lagi bahwa ketaatan itu harus dilakukan ketika kita hidup. Tujuan kita bukan di dunia ini hidup selama-lamanya. Tujuan kita bukan hidup 1000 tahun lagi, tetapi kita hidup selama-lamanya, everlasting life, forever and ever, di rumah Bapa di surga. Saudaraku, itu tujuan hidup kita, hidup selama-lamanya di surga. Tetapi kita harus melalui ketaatan yang serius, saudaraku. Saudaraku, ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mendengar khotbah, ketika kita mendengar renungan untuk kita harus menjalani apa yang diperintahkan firman Tuhan, saudara harus taat. Saudara jangan menawar-nawar kebenaran, tetapi saudara taat jalani saja. Karena di dalam firman Tuhan katakan, kuk yang kupasang, maka bebanmu menjadi ringan. Artinya apa? Walaupun firman Tuhan itu berat, tetapi Roh Kudus akan memberi kekuatan kita untuk kita mampu menjalani firman Tuhan. Kuk yang dipasang oleh Tuhan itu menjadikan kita ringan, di mana Tuhan turut berserta untuk menolong kita untuk menjalani firman Tuhan. Karena tidak ada satu
satupun orang yang selamat karena menjalankan hukum Taurat, tetapi karena kasih karunia Allah kepada kita, maka kita mendapat keselamatan. Bukan oleh karena perbuatan kita, tetapi oleh karena anugerah Tuhan yang diberikan cuma-cuma. Sehingga keselamatan itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena ibadah kita, tetapi keselamatan itu diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Oleh sebab itu, saudaraku, ini waktunya saudara buka hatimu, minta keselamatan daripada Tuhan, karena engkau akan mengalami hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Kembali kita berbicara tentang mati syahid. Yesus mati syahid, tetapi Yesus ditentukan oleh Allah. Murid-murid Yesus yang dikasihi oleh Tuhan pun ditentukan untuk mati syahid. Saudaraku, tidak semua orang harus mati syahid, karena hanya orang-orang tertentu yang dipilih Allah menjadi orang yang martir atau mati syahid. Dalam gereja Katolik Roma, martir adalah seseorang yang berani berjuang hingga mati demi membela iman dan kepercayaannya terhadap Yesus Kristus. Orang Kristen mengambil ungkapan martir atau syahid ini dalam kesaksian untuk tindakan penderitaan dan pengorbanan diri bagi mereka yang teraniaya. Saudaraku, kematian syahid ini adalah membela iman, tetapi bukan membunuh orang. Mati syahid ini adalah membela imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Apa saja yang akan terjadi dalam hidupku tidak akan dapat memisahkan imanku kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, kadang penderitaan bukan dari luar, kadang penderitaan datang dalam hidup kita karena sakit penyakit, tetapi engkau harus tetap berani mempertahankan imanmu dengan taat. Kadang kita dapat cobaan yang begitu berat dalam hidup kita, yang datang tiba-tiba dan seperti langit runtuh di atas kepala kita. Engkau harus tetap mempertahankan imanmu bahwa itu semua dalam rancangan Tuhan yang luar biasa, karena di dalam rancangannya Tuhan akan menunjukkan pada hari depannya. Amin. Oleh sebab itu, saudaraku, mati syahid dan martir itu adalah pilihan Allah kepada orang-orang tertentu. Saudaraku, engkau hanya diminta taat untuk mempertahankan iman. Engkau diminta taat untuk terus lurus dengan apa yang diminta, yang diajarkan Tuhan. Amin. Mati syahid adalah kematian karena firman Allah dan karena kesaksian mengenai Kristus. Wahyu 6 ayat 9 dikatakan demikian. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ini, saudaraku, Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Saudaraku, orang yang mati syahid oleh karena Kristus, dikatakan pada masa kekekalan, Tuhan membangkitkan mereka dan mendudukkan mereka untuk memerintah bersama Yesus. Saudaraku, mereka-mereka yang mendapat cara kematian yang tidak layak, cara kematian yang dibunuh karena mempertahankan iman, di situ Tuhan menuliskan dalam kitab Wahyu, mereka akan memerintah bersama Yesus. Oleh sebab itu, saudaraku, orang-orang kudus telah diberitahu dahulu. Di dalam Yohanes 16 ayat 2 dikatakan, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ketika orang Kristen terbunuh oleh orang-orang yang merasa dirinya berbakti kepada Allah dengan membunuh, Tuhan sudah memberitahukan dahulu bahwa engkau akan mengalami seperti ini. Jadi tidak usah heran, saudaraku. Kita juga tidak perlu takut
Dalam Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi kita tidak perlu takut, karena kepada orang yang sanggup membunuh tubuh kita, tetapi jiwa kita tidak bisa dibunuh, saudaraku. Dalam kitab Wahyu ini secara singkat saja, bahwa dikaruniakan mahkota kehidupan bagi mereka yang dibunuh, disiksa sampai mati. Kita harus bersedia menghadapinya. Dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 13 dikatakan, tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, kita pun harus siap. Harus siap, saudaraku, dalam keadaan seperti itu. Karena kembali lagi ada sebuah pahala yang besar yang Tuhan berikan. Di dalam Wahyu 2 ayat 10 dikatakan demikian, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 6 ayat 11, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Paskah membuktikan bahwa Yesus bukan hanya manusia, tetapi Dia Tuhan. Paskah membuktikan bahwa Yesus bangkit. Oleh sebab itu, saudaraku, kepercayaan imanmu bukan didasarkan atas cerita saja, atas tulisan manusia, tetapi tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus, yang dibuktikan oleh Roh Kudus bahwa Yesus benar-benar hidup. Selain mujizat, selain penebusan, Yesus nyatakan ketuhanannya bahwa Dia hidup. Dan hari ini Dia ada bersama dengan kita. Dia menunggu kita untuk tetap taat menjalankan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga ketika bunyi sangkakala, Allah akan menjemput orang saleh-salehnya dan diangkat oleh Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah ketelanjangan dapat memisahkanmu dari Kristus? Adakah penderitaan, kekurangan, kemiskinan itu memisahkan kamu dari Kristus? Adakah sakit penyakit itu memisahkan kamu daripada Kristus? Adakah penindasan, bahaya pedang itu bisa memisahkan kamu dari Kristus? Yesus tetap mengasihi saudara. Dia tidak akan meninggalkan saudara. Mati syahid adalah mati yang ditentukan oleh Tuhan kepada orang-orang tertentu. Dan orang yang mengalami mati syahid, semua dipersiapkan Tuhan untuk menjadi kabar kesaksian yang luar biasa, karena mereka akan menerima mahkota kehidupan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Paskah ini membawa berkat, Paskah ini membawa perubahan, Paskah ini membawa suatu keajaiban yang besar, karena saudara mau menjalani hidup taat kepada Tuhan, hidup taat kepada firman-Nya sampai mati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati pada Paskah hari ini, biar setiap orang yang mendengarkan YouTube ini mengerti dan merenungkan dan mencoba berdoa di dalam nama Yesus, supaya mereka akan melihat kebenaran Tuhan Yesus. Mari Tuhan, masuklah dalam hati kami, masuklah dalam jiwa kami, supaya kami melihat kebenaran itu bukan dari cerita orang, bukan dari siaran YouTube ini, tetapi karena kami mengalami pribadi bertemu dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Raja dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat firman Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa,
kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini. Besok sampai selama-lamanya Tuhan menjemputmu di atas awan yang permai. Haleluya, amin. Tuhan memberkati engkau, tetap semangat, jalankan misi Injil sampai ke pelosok-pelosok penjuru dunia dan sampai ke suku-suku pedalaman di Indonesia. Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin. What happened in my life can be experienced for you guys to keep high spirit. Thank you once again, all of you who watch this video. I ask for you prayers and support so that I can keep inspiring all of you. I'll see you guys in another video, and as always, stay strong and out.